Seumur hidup Anda percaya bahwa rasa takut ada untuk melindungi Anda. Bagaimana jika saya katakan bahwa rasa takut sebenarnya adalah pencuri terbesar mimpi-mimpi Anda? Rasa takut membuat Anda bekerja keras di pekerjaan yang Anda benci, menyia-nyiakan kesempatan luar biasa, dan percaya bahwa Anda tidak mampu. Yang paling menggelikan adalah ini tidak terjadi secara kebetulan. Anda diprogram untuk takut sejak kecil. Pertanyaannya adalah, sampai kapan Anda akan membiarkan kebohongan ini mengendalikan hidup Anda? Saya menemukan sesuatu yang benar-benar mengubah cara saya memandang hidup. Rasa takut bukanlah musuh sebenarnya. Rasa takut hanyalah sebuah gejala. Yang benar-benar menghancurkan mimpi adalah ketidaktahuan. Pikirkan ini sejenak. Berapa kali Anda telah berhenti melakukan sesuatu karena Anda tidak tahu cara kerjanya? Anda ingin berinvestasi, tetapi Anda tidak memahaminya dengan benar. Jadi Anda menjadi lumpuh. Anda berpikir untuk berganti karir, tetapi Anda tidak tahu apa yang diharapkan, lalu Anda menyerah bahkan sebelum mencoba. Kekosongan pengetahuan menciptakan kekhawatiran, dan kekhawatiran berubah menjadi rasa takut. Ini adalah lingkaran setan yang menjebak jutaan orang setiap hari. Saya sendiri pernah mengalaminya. Ketika saya masih di Korps Pemadam Kebakaran Toronto, saya bermimpi memiliki bisnis saya sendiri. Tetapi ada masalah. Tidak ada yang meninggalkan pekerjaan itu. Pekerjaan itu aman, stabil, dan saya takut menjadi pengecualian. Hanya gagasan untuk menyerahkan surat pengunduran diri saya saja membuat jantung saya berdebar kencang. Saya terus membayangkan semua hal yang mungkin terjadi. Dan tahukah Anda apa kebenarannya? Saya tidak cukup mengerti untuk melihat apa yang bisa berhasil. Rasa takut tidak melindungi saya, hanya melumpuhkan saya, karena saya tidak memiliki pengetahuan untuk menggantikannya dengan kepercayaan diri. Menarik untuk mengamati bahwa setelah usia 35 tahun, mekanisme ini menjadi lebih kuat. Sebagian besar orang telah membangun kehidupan berdasarkan kebiasaan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Dan ketika keinginan untuk berubah muncul, reaksi pertama selalu rasa takut. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya kehilangan sedikit yang sudah saya miliki? Bagaimana jika mereka menertawakan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini menggerogoti seperti asam, tetapi perhatikan, semuanya berasal dari kurangnya pemahaman. Bukan bahaya nyata yang menakutkan, tetapi apa yang Anda bayangkan, tanpa memiliki informasi yang cukup untuk menilai. Sains menunjukkan ini dengan jelas. Studi dari American Psychological Association menunjukkan bahwa sebagian besar ketakutan finansial tidak berasal dari situasi rekening bank yang sebenarnya, tetapi dari persepsi yang terdistorsi yang dimiliki seseorang tentang masa depan. Seolah-olah pikiran mengisi celah dengan skenario terburuk yang mungkin. Dan ketika Anda percaya pada skenario ini, tubuh bereaksi seolah-olah itu adalah kebenaran. Kecemasan meningkat, jantung berdebar kencang, perut terasa mual. Semua itu karena Anda tidak memiliki data, pengetahuan atau kejelasan yang cukup untuk melihat kemungkinan lain. Saya ingat dengan jelas hari ketika seorang mentor memperkenalkan saya pada buku Think and Grow Rich. Itu seperti membuka jendela di sebuah ruangan yang gelap. Saya menyadari bahwa rasa takut yang menguasai saya tidak memiliki dasar yang kuat. Itu hanyalah konsekuensi dari ketidaktahuan saya tentang bagaimana pikiran bekerja, tentang bagaimana hukum alam semesta beroperasi. Ketika saya mulai belajar, sesuatu di dalam diri saya menjadi lebih kuat. Saya tidak menghilangkan rasa takut secara langsung, tetapi saya menyadari bahwa saya dapat menggantikannya. Setiap halaman yang saya baca adalah sebuah batu bata kepercayaan yang diletakkan di atas tanah yang sebelumnya kosong. Dan inilah pertanyaan yang mungkin mengusik Anda. Mungkinkah ketakutan terbesar Anda hanyalah lubang-lubang ketidaktahuan dalam hidup Anda? Anda takut berinvestasi karena Anda tidak mengerti tentang investasi. Anda takut memulai bisnis karena Anda tidak memahami prosesnya. Anda takut pindah kota karena Anda belum cukup meneliti. Bukan risikonya yang menakutkan Anda, tetapi hal yang tidak diketahui. Dan ketika Anda menerangi hal yang tidak diketahui dengan pengetahuan, rasa takut kehilangan kekuatannya.
Itulah mengapa saya mengatakan bahwa ketidaktahuan adalah musuh sebenarnya. Rasa takut hanyalah suaranya, dan satu-satunya senjata melawannya adalah pemahaman. Setiap informasi baru, setiap studi, setiap mentor yang Anda dengarkan, rasa takut akan lenyap seperti kabut di depan matahari. Kuncinya adalah jangan pernah berhenti belajar. Karena saat Anda berhenti belajar dan mencari kejelasan adalah saat rasa takut kembali tumbuh. Dan ketika itu terjadi setelah usia 35 tahun, bebannya terasa lebih berat. Karena sekarang bukan hanya Anda yang bergantung pada pilihan Anda, tetapi juga keluarga Anda, anak-anak Anda, dan stabilitas Anda. Jadi, apa yang benar-benar akan membebaskan Anda bukanlah berpura-pura tidak takut, adalah menerima bahwa rasa takut selalu muncul ketika pengetahuan kurang. Dan kemudian, alih-alih melarikan diri, Anda memutuskan untuk belajar, mencari, menyelidiki. Itulah yang mengubah ketidakpastian menjadi kejelasan, ketidakamanan menjadi kepercayaan diri, dan rasa takut menjadi keberanian. Dan mulai saat Anda mengerti ini, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan kehidupan sebagian besar orang, dan yang paling menakutkan adalah mereka bahkan tidak menyadarinya. Sejak dini, kita diprogram untuk percaya pada ide-ide yang sebenarnya tidak pernah kita pilih. Kita tumbuh dengan mendengarkan kalimat-kalimat seperti, uang tidak membawa kebahagiaan, lebih baik aman daripada menyesal, bersikap realistis, dan kata-kata ini telah merasuk dalam pikiran kita sampai menjadi kebenaran mutlak. Masalahnya adalah bahwa pemrograman ini terukir di alam bawah sadar, dan sejak saat itu, mulai mengarahkan pilihan kita seolah-olah itu adalah autopilot pesawat terbang. Anda mungkin berpikir bahwa Anda bebas, bahwa Anda mengambil keputusan berdasarkan apa yang Anda inginkan, tetapi kenyataannya adalah, dalam kebanyakan kasus, Anda hanya mengulangi pola-pola yang telah ditempatkan di dalam diri Anda. Inilah yang saya sebut paradigma, seperangkat kebiasaan, kepercayaan, dan pengkondisian yang membentuk semacam perangkat lunak internal. Dan perangkat lunak ini tidak mempertanyakan apapun. Ia hanya menjalankan perintah. Jika Anda diprogram untuk percaya bahwa kesuksesan itu sulit dan uang itu langka, alam bawah sadar akan bekerja siang dan malam untuk memastikan bahwa hidup Anda sesuai dengan visi tersebut. Itulah mengapa begitu banyak orang setelah melewati usia 35 tahun mulai merasakan semacam penjara yang tak terlihat. Mereka memiliki mimpi, mereka memiliki keinginan, tetapi selalu ada sesuatu yang menarik kembali. Seolah-olah ada penghalang yang tidak dapat diatasi. Penghalang ini tidak nyata, tetapi tampaknya tidak dapat dihancurkan karena berada di tingkat pikiran bawah sadar yang tidak membedakan antara apa yang benar dan apa yang ilusi. Ia hanya menerima apa yang telah diberi makan berulang kali. Pikirkan bersama saya. Berapa kali Anda ingin mengambil keputusan yang berani, seperti berganti pekerjaan, memulai bisnis, berinvestasi dalam sesuatu yang baru, dan segera sebuah suara batin berkata, "Ini bukan untukmu." Suara itu bukanlah suara Anda. Itu adalah pemrograman yang telah diinstal di dalam diri Anda. Seolah-olah ada virus yang berjalan di latar belakang sistem, mencegah Anda mengakses seluruh potensi Anda. Dan yang paling menyakitkan adalah bahwa pemrograman ini seringkali disampaikan oleh orang-orang yang mencintai Anda dan mengira mereka melindungi Anda. Orang tua, guru, teman, semua berbagi keterbatasan mereka sendiri dan menempatkannya pada Anda. Saya ingat bagaimana saya dikondisikan untuk percaya bahwa pekerjaan adalah satu-satunya cara untuk memiliki keamanan. Ketika saya bergabung dengan Korps Pemadam Kebakaran, semua orang mengatakan bahwa saya harus bersyukur memiliki pekerjaan yang stabil dan tidak berpikir untuk mengambil risiko. Dan itu masuk akal, toh tidak ada yang meninggalkan pekerjaan itu. Tetapi harga untuk mengikuti pola ini adalah mencekik keinginan saya untuk tumbuh. Baru ketika saya menyadari bahwa kebenaran itu bukan milik saya, tetapi pemrograman yang diwarisi, saya berhasil mematahkannya. Rasa takut yang saya rasakan bukanlah milik saya. Itu adalah refleksi dari mentalitas kolektif yang mengelilingi saya.
Hari ini saya melihat ribuan orang mengalami dilema yang sama. Mereka bekerja dalam sesuatu yang tidak mereka sukai, tetapi mereka melanjutkan karena mereka diprogram untuk percaya bahwa keamanan lebih berharga daripada pemenuhan. Mereka menyimpan uang di bank karena takut berinvestasi, karena mereka diajari untuk percaya bahwa risiko selalu lebih besar daripada imbalannya. Dan mereka menghabiskan puluhan tahun tanpa menyadari bahwa mereka mengikuti perintah yang tidak pernah mereka pilih secara sadar. Psikologi modern telah membuktikan bahwa sebagian besar dari apa yang kita lakukan setiap hari diatur oleh kebiasaan bawah sadar. Lebih dari 90% tindakan kita berasal dari autopilot ini. Ini menjelaskan mengapa, bahkan ketika Anda membaca buku yang inspiratif atau menonton video yang memotivasi, antusiasme itu hanya bertahan sebentar. Karena pikiran sadar mengerti, tetapi alam bawah sadar tetap diprogram dengan paradigma yang sama seperti sebelumnya. Sekarang saya ingin Anda merenungkan, apa sajakah kalimat, pikiran, dan kepercayaan yang telah berulang di dalam diri Anda selama bertahun-tahun? Apakah itu benar-benar milik Anda? Atau apakah itu diprogram oleh seseorang yang bahkan belum mencapai tempat yang Anda inginkan? Intinya adalah, selama Anda tidak mengidentifikasi dan mengganti pemrograman ini, hidup Anda akan terus dikendalikan oleh skrip yang tidak ditulis oleh Anda. Mematahkan paradigma seperti memprogram ulang komputer membutuhkan kerja keras, membutuhkan pengulangan dan disiplin, tetapi itu mungkin. Dan langkah pertama adalah mengakui bahwa pemrograman ini ada. Karena mulai saat Anda melihat penjara itu, Anda sudah tidak lagi menjadi tawanan. Dan ketika Anda mulai memberi makan alam bawah sadar Anda dengan citra baru, pikiran baru, dan informasi baru, pemrograman lama ini mulai kehilangan kekuatannya. Autopilot mungkin mencoba menarik Anda kembali, tetapi setiap kali Anda bersikeras untuk memprogram ulang diri sendiri, Anda semakin dekat untuk mengambil kendali. Kebebasan sejati dimulai ketika Anda mengerti bahwa Anda tidak perlu menjalani hidup yang telah ditempatkan di dalam diri Anda. Anda dapat menciptakan yang baru, dan pemrograman baru ini tidak perlu mengikuti aturan pembatasan yang sama yang telah membuat Anda terjebak selama bertahun-tahun. Keputusan untuk memprogram ulang adalah milik Anda. Tetapi itu hanya terjadi ketika Anda berani mempertanyakan, apakah pikiran-pikiran yang menguasai hidup Anda benar-benar milik Anda atau hanya warisan dari masa lalu yang sudah tidak berguna lagi bagi Anda. Sedikit orang menyadari bagaimana rasa takut secara diam-diam menggerogoti kehidupan karena rasa takut jarang muncul dengan jelas. Rasa takut menyamar dalam kekhawatiran kecil, dalam pikiran yang berulang, dalam tidur yang tidak nyenyak. Pertama Anda khawatir. Setelah begitu lama memelihara kekhawatiran ini, tubuh mulai bereaksi. Jantung berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Pernapasan menjadi pendek. Pikiran tampak berputar tanpa henti. Inilah kecemasan yang mengetuk pintu. Dan disinilah banyak orang menggunakan obat-obatan untuk membungkam gejalanya, tanpa menyadari bahwa masalah sebenarnya masih ada di dalam. Ketika kecemasan tidak ditangani pada akarnya, kecemasan ditelan dan disembunyikan. Dan apa yang terjadi justru lebih buruk. Kecemasan berubah menjadi depresi. Saya telah melihat siklus ini berulang ribuan kali. Pekerja yang cerdas, kepala keluarga, wanita yang berbakat, semuanya terjebak dalam pola yang dimulai dengan kekhawatiran finansial atau profesional yang sederhana dan berakhir dengan keruntuhan emosional dan fisik. Saya ingat orang-orang yang saya kenal di seminar, orang-orang yang memiliki mimpi besar, tetapi mereka datang kepada saya dengan mata yang redup, membawa daftar obat di saku mereka. Mereka tidak mengerti bahwa apa yang mereka alami bukanlah nasib buruk atau takdir, tetapi hanya konsekuensi alami dari bertahun-tahun menekan perasaan dan memelihara pikiran negatif tanpa mencari pengetahuan untuk menggantikannya. Tubuh tidak berbohong. Tubuh selalu mengungkapkan apa yang coba disembunyikan oleh pikiran. Penelitian dari Organisasi Kesehatan Dunia telah menunjukkan bahwa depresi adalah salah satu penyebab utama ketidakhadiran di tempat kerja pada orang yang berusia di atas 35 tahun. Ini tidak terjadi karena tiba-tiba kehidupan menjadi lebih sulit pada usia ini, tetapi karena selama beberapa dekade,
Kekhawatiran yang tidak terselesaikan terus menumpuk sampai meledak. Penyakit tidak muncul begitu saja. Penyakit dibangun secara diam-diam hari demi hari. Setiap kali Anda menekan kecemasan alih-alih mengubahnya menjadi tindakan sadar. Saya sendiri pernah merasakan ini. Ketika saya memutuskan untuk meninggalkan korps pemadam kebakaran, rasa takut menguasai saya. Saya bergadang sepanjang malam, memikirkan apa yang mungkin terjadi. Tubuh saya bereaksi, sakit perut, sesak di dada, perasaan bahwa saya akan kehilangan segalanya. Pada saat itu, saya tidak mengerti bahwa itu hanyalah energi yang salah arah. Saya diam-diam memendamnya, berusaha terlihat kuat, tetapi di dalam hati terasa beban yang amat berat. Baru ketika saya mulai mempelajari secara mendalam bagaimana pikiran bekerja, saya menyadari bahwa setiap gejala adalah peringatan. Tanda yang jelas bahwa saya membiarkan kekhawatiran menentukan pilihan saya. Mungkin Anda juga mengalaminya sekarang. Mungkin Anda khawatir tentang tagihan, masa depan anak-anak Anda, atau kemungkinan kehilangan pekerjaan. Dan kekhawatiran ini, ketika tidak menemukan jalan keluar, berubah menjadi kecemasan. Anda mulai merasa terjebak, menelan perasaan agar tidak membuat keluarga khawatir, dan energi yang terakumulasi ini berubah menjadi depresi. Ini bukanlah kelemahan, ini hanyalah proses alami ketika Anda tidak mengerti bagaimana mengatasi akar masalahnya. Akar masalahnya selalu pada satu titik, kurangnya pemahaman. Ketika Anda tidak memahami situasi, pikiran Anda menciptakan skenario-skenario menakutkan. Tetapi ketika Anda mulai mencari pengetahuan, belajar, dan memahami bagaimana segala sesuatunya benar-benar bekerja, siklus ini dapat diputus. Rasa takut berhenti meluas karena ketidaktahuan digantikan oleh kejelasan. Ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Monster-monster itu langsung menghilang. Saya mengatakan ini karena saya telah menemani orang-orang yang mengubah hidup mereka dengan memahami proses ini. Saya ingat seorang wanita yang menderita serangan panik dan percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa bekerja lagi. Dia hidup dalam pengaruh obat-obatan, sampai dia menyadari bahwa kecemasannya bukanlah musuh, tetapi sinyal bahwa dia perlu mengubah cara berpikirnya. Dia mulai belajar, menulis setiap hari pikiran-pikiran yang menghantuinya, dan sedikit demi sedikit menggantikan kegelapan, ketidakpastian dengan kejelasan. Hari ini, dia hidup dengan damai, kembali bekerja, dan mengatakan kepada saya bahwa kecemasannya hilang ketika dia memahami penyebabnya. Inilah poin yang sering diabaikan banyak orang. Anda tidak perlu menerima siklus ini sebagai takdir. Kekhawatiran, kecemasan, depresi, dan penyakit bukanlah hal yang tak terhindarkan. Itu hanyalah konsekuensi dari membiarkan rasa takut menguasai tanpa mencari pengetahuan yang dapat menghilangkannya. Tubuh menunjukkan tanda-tanda, tetapi Anda dapat memutuskan untuk mengubah arah. Dan ketika Anda berubah, tidak hanya pikiran Anda yang tenang, tetapi seluruh tubuh Anda mulai merespons dengan energi, kesehatan, dan vitalitas. Karena pada dasarnya, rasa takut tidak pernah menjadi masalah. Masalahnya selalu terletak pada ketidaktahuan bagaimana menghadapinya. Ada sesuatu yang menarik, yang hanya sedikit orang benar-benar mengerti. Baik rasa takut maupun iman, menuntut Anda untuk percaya pada sesuatu yang tidak dapat Anda lihat. Pikirkan baik-baik. Rasa takut membuat Anda percaya pada skenario kegagalan, pada masalah yang mungkin tidak pernah ada, pada bencana yang diciptakan pikiran Anda dan jarang terbukti benar. Sedangkan iman meminta hal yang sama, hanya saja dalam arah yang berlawanan. Percaya pada kesuksesan sebelum itu terjadi. Percaya pada kelimpahan bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda menunjukkan kelangkaan. Percaya pada masa depan yang cerah, meskipun saat ini tampak membingungkan. Intinya adalah energinya sama, tetapi hasilnya sangat berbeda. Saya menemukan ini secara praktis, bukan teoritis. Ada suatu masa ketika saya hanya menghasilkan $4.000 per tahun. Saya terjebak dalam pekerjaan yang tidak memuaskan, hidup dalam hutang, dan tidak melihat jalan keluar. Ketika saya mulai mempelajari secara mendalam bagaimana pikiran bekerja, saya mulai menerapkan prinsip-prinsip ini setiap hari, bahkan tanpa sepenuhnya memahami bagaimana hal itu bisa berhasil. Di tahun pertama, pendapatan saya melonjak menjadi $175.000 dan terus meningkat.
Ini terjadi bukan karena ekonomi berubah, bukan karena saya menerima hadiah dari keberuntungan, tetapi karena saya mengubah cara saya menggunakan energi iman. Saya mulai percaya pada sesuatu yang belum saya lihat, tetapi sudah ada di dalam diri saya sebagai kemungkinan. Inilah perbedaan besarnya. Rasa takut melumpuhkan, iman menggerakkan. Ketika Anda memberi makan rasa takut, tubuh menjadi tegang, pikiran macet, peluang lewat di depan mata Anda, dan Anda tidak dapat bertindak. Tetapi ketika Anda memilih iman, seolah-olah Anda membuka pintu air. Ide-ide mulai mengalir, kreativitas terbangun, koneksi muncul, dan tiba-tiba Anda melihat jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Ini bukan sihir, ini hukum alam. Apa yang Anda dukung secara emosional dalam pikiran akhirnya akan terwujud dalam dunia fisik. Lihatlah orang sukses manapun. Sebelum mencapai kesuksesan, mereka percaya. Steve Jobs misalnya, percaya bahwa ia dapat menempatkan komputer pribadi di setiap rumah, pada saat hal itu tampak mustahil. Tidak ada jaminan, tidak ada contoh, hanya visi yang dipelihara oleh iman. Dan iman ini, yang dipelihara secara konsisten, berubah menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Rasa takut mungkin telah membuatnya menyerah pada kegagalan pertama, tetapi imanlah yang memberinya energi untuk terus maju. Sekarang pikirkan tentang hidup Anda sendiri. Berapa kali Anda membiarkan rasa takut menang karena Anda lebih percaya pada kegagalan daripada kemungkinan keberhasilan? Berapa banyak proyek yang Anda kubur bahkan sebelum memulai karena pikiran Anda menciptakan cerita bahwa itu tidak akan berhasil? Yang aneh adalah Anda sudah percaya, hanya saja pada sisi yang salah. Seolah-olah Anda telah menginvestasikan seluruh kekuatan kreatif Anda untuk mendukung citra sesuatu yang negatif. Dan saya ingin mengajukan pertanyaan yang jujur. Jika Anda sudah memiliki kemampuan untuk percaya pada sesuatu yang tidak Anda lihat, mengapa terus memberi makan sisi yang melumpuhkan? Jika iman dan rasa takut membutuhkan usaha mental yang sama, tidak masuk akal untuk memilih yang merusak. Pilihan sadar untuk beriman tidak berarti mengabaikan kenyataan, tetapi menafsirkan kenyataan berdasarkan kemungkinan yang lebih besar. Ini adalah keputusan bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan selalu ada jalan keluar, selalu ada langkah selanjutnya, selalu ada solusi yang menunggu untuk ditemukan. Ketika saya mulai hidup seperti itu, semuanya berubah. Rasa takut masih muncul, tetapi saya belajar untuk menggunakannya sebagai sinyal bahwa saya perlu memperluas pemahaman saya. Dan setiap kali saya memilih iman, meskipun tidak melihat hasil langsung, itu seperti menanam benih yang tak terlihat. Seiring waktu, benih itu tumbuh dan menghasilkan buah yang tidak pernah akan saya petik. Jika saya memilih kelumpuhan karena takut, yang paling menakjubkan adalah ini bukanlah kemampuan eksklusif beberapa orang. Setiap orang memiliki kekuatan di dalam diri mereka untuk mengubah yang tak terlihat menjadi nyata. Ini adalah hukum universal. Alam semesta merespons bukan pada apa yang Anda inginkan secara dangkal, tetapi pada apa yang Anda yakini dengan sungguh-sungguh, pada apa yang Anda beri makan dengan emosi. Jika Anda mempertahankan iman, alam semesta menemukan cara untuk membuka pintu. Jika Anda mempertahankan rasa takut, itu menciptakan tembok yang tampak tak tertembus. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda putuskan untuk dipercayai mulai hari ini? Karena, mau tidak mau, Anda sudah percaya pada sesuatu. Rasa takut adalah pilihan iman juga. Dan hasil hidup Anda sepenuhnya bergantung pada sisi mana yang Anda putuskan untuk dukung setiap hari. Ketika energi terjebak dalam kecemasan, segala sesuatu dalam hidup Anda tampak macet. Anda bangun dalam keadaan lelah, tanpa semangat, memikirkan segala sesuatu yang mungkin salah. Seolah-olah Anda menginjak pedal gas dan rem secara bersamaan, mesin berputar, tetapi mobil tidak bergerak. Perasaan yang menyesakan ini adalah yang menghabiskan sebagian besar orang setiap hari. Dan yang lebih buruk adalah banyak yang bahkan tidak menyadarinya. Mereka menyebutnya stres, mengatakan itu kelelahan, tetapi pada dasarnya itu adalah kecemasan yang mengubah potensi Anda menjadi kelumpuhan. Sekarang ketika Anda mengambil energi yang sama dan mengarahkannya dengan iman dan kejelasan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu berubah menjadi percepatan. Anda mulai berjalan lebih cepat, berpikir lebih baik,
bertindak dengan lebih yakin. Tiba-tiba, pintu yang sebelumnya tampak terkunci mulai terbuka, orang-orang mulai muncul dalam hidup Anda, dan situasi yang tampak mustahil mulai selaras. Ini bukan kebetulan, ini energi yang bergerak. Saya mengalaminya ketika memulai perusahaan pembersihan saya. Saya tidak memiliki pendidikan formal, tidak berpengalaman dalam bisnis, tidak memiliki modal. Yang saya miliki adalah keinginan yang kuat dan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin saya capai. Kejelasan ini membuat saya bangun pagi, mengetuk dari pintu ke pintu, menawarkan layanan saya dengan keyakinan yang begitu kuat, sehingga pelanggan merasa percaya pada saya. Kurang dari 1 tahun saya menghasilkan lebih dari $100.000, sesuatu yang tidak terpikirkan bagi seseorang yang berasal dari tempat saya berasal. Tapi itu bukan sihir, itu energi yang dialihkan. Sementara sebagian besar orang menggunakan energi untuk memberi makan kecemasan, saya mengubahnya menjadi percepatan. Pikirkan berapa kali Anda merasa terhambat oleh rasa takut, tetapi pada saat yang sama, jantung Anda berdetak lebih kencang, pikiran Anda bekerja sangat keras. Energi ini tidak pernah negatif dengan sendirinya. Yang membuatnya melumpuhkan adalah cara Anda mengarahkannya. Kecemasan adalah bahan bakar yang sama yang dapat digunakan untuk menciptakan. Perbedaannya terletak pada di mana Anda memilih untuk memfokuskan perhatian. Ketika Anda fokus pada apa yang Anda takuti, Anda terhambat. Ketika Anda fokus pada apa yang Anda inginkan, Anda mempercepat. Dan tubuh merespons secara berbeda. Bukannya bahu yang berat, Anda merasakan kelegaan. Bukannya napas yang pendek, Anda bernapas dalam-dalam. Bukannya langkah yang lambat, Anda mulai berjalan lebih cepat. Sekarang, bayangkan menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda memiliki tugas yang sulit di tempat kerja, dan alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam untuk khawatir, Anda memutuskan untuk membayangkan perasaan telah menyelesaikan tugas untuk diakui atas hasilnya. Sadari apa yang terjadi. Kecemasan berubah menjadi energi tindakan. Anda mulai bekerja dengan lebih fokus, lebih kreatif, lebih bertekad, atau pikirkan seseorang yang bermimpi membuka bisnis tetapi terjebak dalam bagaimana jika gagal. Orang ini menghabiskan seluruh energi vitalnya dalam skenario negatif. Tetapi, jika dia mengambil energi yang sama dan membayangkan pelanggan datang, tagihan terbayar, kemajuan terjadi, secara otomatis tubuh mulai bekerja untuk mewujudkan kenyataan ini. Banyak orang percaya bahwa kesuksesan adalah masalah keberuntungan, tetapi saya dapat menyatakan itu bukan keberuntungan, itu getaran. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang tampaknya menarik peluang tanpa usaha? Mereka memiliki kilauan di mata mereka, langkah yang mantap, cara berbicara yang menunjukkan kepercayaan diri. Bukannya mereka tidak memiliki masalah, tetapi mereka telah belajar mengubah kecemasan menjadi percepatan. Mereka berjalan dengan kejelasan tujuan, dan ini menular kepada orang-orang di sekitar mereka. Intinya adalah Anda juga dapat melakukan ini. Cobalah hal berikut. Lain kali Anda merasakan kecemasan datang, alih-alih mencoba melarikan diri darinya atau menekannya, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata, dan tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya dapat menggunakan energi ini untuk bergerak sekarang? Ubah ketegangan menjadi tindakan, rasa takut menjadi gerakan, keraguan menjadi keputusan. Anda akan menyadari bahwa ini bukan tentang menghilangkan kecemasan, tetapi mengubahnya menjadi dorongan. Pada saat itulah hidup Anda mulai mendapatkan kecepatan. Anda mulai masuk KE dalam aliran di mana segala sesuatu terjadi begitu saja. Dan ketika ini terjadi, tidak ada jalan untuk kembali, karena Anda menemukan bahwa Anda selalu memiliki sayap, hanya saja Anda bersikeras menggunakan rem. Apakah Anda ingin saya memperluas topik yang sama ini dengan membuat semacam latihan terarah, seolah-olah saya membimbing orang tersebut langkah demi langkah untuk mengalami perubahan kecemasan menjadi percepatan sekarang juga? Ini akan membuat penonton merasakan perubahan pada saat mereka menonton. Poin terpenting yang perlu Anda ingat adalah energi tidak pernah hilang. Ia hanya berubah arah. Kekuatan yang sama yang saat ini mengikat Anda dalam kecemasan dapat, pada saat Anda memutuskan, berubah menjadi percepatan dan membuka jalan yang sebelumnya tampak mustahil.
Dan jika Anda merasa bahwa konten ini berbicara langsung kepada Anda, maka bersiaplah. Karena di video berikutnya yang muncul di layar, Anda akan naik satu tingkat lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda dan menjadi 1% lebih baik daripada sekarang. Terima kasih telah berada di sini bersama saya. Saya tunggu Anda di video berikutnya.